Halo semua. Oh ini. Halo semua. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Ketemu bersama saya Abdul Matin. Saya Abdul Matin. Saya berkuliah di jurusan Teknologi Informasi Teknokrat di Universitas Teknokrat. Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan maksud atau mungkin memberi penjelasan sedikit lebih detail tentang apa yang saya tulis di skenario saya pada keamanan jaringan kemarin. Jadi kita sudah membuat laporannya. Nah, ini kita membuat seperti bedah lagi lah ya, mungkin bisa dibilang bedah lagi suatu skenario yang kita buat gitu. Nah, disclaimer, mungkin bahasa Indonesianya apa ya? Disclaimer itu sebentar. Penafihan, penolakan, sangkalan, disclaimer ya. Oh, intinya gini deh, saya nggak tahu juga ya. Sebelum kita mulai ini, skenario saya ini bisa aja terjadi dan bisa juga tidak terjadi gitu ya kan, sebelumnya. Karena ini kasusnya saya memang menggunakan nama asli, tidak menggunakan samaran. Jadi mungkin bisa terjadi dan bisa juga tidak terjadi sih. Mungkin langsung aja kita daripada kebanyakan opening ya kan. Langsung saja, ini skenario saya. Jadi skenario nya itu berisi tentang sebuah situs pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum. Kalau kalian nggak tahu, kita bisa cek KPU. Nih, KPU adalah tulis KPU adalah nih, Komisi Pemilihan Umum ya. Nah, Komisi Pemilihan Umum ini karena di negara kita ini kan kita pemilihan setiap 4 tahun sekali nih. Nah 2024 ini akan ada pemilihan kepala daerah, macam-macam lah, legislatif, yang pasti kalian semua sudah tahu lah, DPR, RI, presiden juga gitu. Nah, setiap setiap kabupaten itu memiliki situs KPU-nya sendiri. Nah, di sini memang karena biasanya kalau situs resminya nih, kayak contohnya KPU yang ini atau yang nggak per sentral lah, yang pusat lah, kayak gini kan mungkin biasanya lumayan kuat kan dibobol gitu kan. Nah, untuk yang sentral biasanya seperti KPU Tangerang misalnya, KPU Tangerang, mungkin KPU atau sepertinya Indramayu misalnya. Indramayu ini kan belum tentu diurus gitu kan, belum tentu di istilahnya kayak diurusin lah sama yang pusatnya gitu kan, belum tentu gitu, karena kan terlalu banyak gitu kan situs-situs untuk per kabupatennya gitu kan. Nah, di sini skenario saya adalah serentak. Karena itu penting untuk petugas-petugas dan pihak-pihak yang terkait, yang misalnya kita KPU Tanggamus, itu penting untuk mengawasi, mengecek kira-kira situs kita ini udah aman atau belum gitu. Skenario saya seperti itu aja sih, sebenarnya simple. Cuman memang kadang-kadang banyak yang gak aware, jadi mereka tuh gak rajin untuk ngecek kira-kira situs kita aman gak ya gitu kan, kira-kira situs kita
ini mungkin bisa dibobol kayak gitu kan. Kadang-kadang mereka nggak aware sampai ke situ karena mungkin website juga dalam hal seperti ini kadang-kadang nggak terlalu diurusin gitu, karena kita digitalisasi kan masih belum meluas gitu untuk di Indonesia. Jadi orang juga mungkin nggak terlalu peduli untuk hal-hal seperti ini gitu. Jadi skenario itu intinya mereka disuruh lah gitu sama atasannya untuk mengecek kira-kira situs mereka yang kita punya gitu aman gak sih gitu. Nah ini kita mulai daripada laporan teknisnya. Kita men-scan website, memperkirakan seberapa baik atau aman website kita. Nah ini situsnya itu GT Matrix ya, mungkin boleh dicatat. Tentu saja GT Matrix. Ini ada pernah nih. GT Matrix, misalkan dalam studi kasus kita itu KPU Kabupaten Tanggamus, ya kan? Welcome Mamat tuh, ini akun saya nih. Mamat Gansop. Tuh, ini situsnya aja lambat banget kan. Ya kan bisa dilihat lah. Situs kayaknya lambat banget gitu. Jadi nah, baru kita ke scan aja di sini. Nah, nanti dianalisis, kita nunggu mungkin berapa tahun ya, nggak sih, beberapa hari aja, beberapa menit mungkin atau beberapa detik kita nunggu nih. Jadi si situs Gmatrix ini bisa menilai dia bukan bisa menilai seberapa rentan, tapi dia hanya rating seperti rating pada TV, rating pada film gitu kan, mungkin beda-beda ya kan. Nah fungsi situs Gmetric itu seperti itu, dia hanya merating gitu. Seperti kalau dalam film-film tuh Tomato gitu kan, IMBD gitu kan, dia merating gitu. Nah sama seperti Gmetric ini dia merating sebuah website gitu. Nah error, oh ya, waduh, sebentar ya, kita coba lagi aja deh. Ini nggak tahu ngapanya, internetnya sih harusnya aman ya. Aduh, salah pula. Speed test jadi speed gun. Aman kok tuh, 21 19 di atas 15 Mbps sih aman sih harusnya. Iya. Scan complete. Aduh, apa lagi nih? Ganggu aja lu. Uploadnya lumayan cepet ya. 121 Mbps lo upload. Cuman downloadnya memang lama, 10 Mbps. Flashing site. Nah, ini flashing site. Nanti kalian scan intinya. Ini mau dia. Tekan dulu kali ya. Nah, intinya seperti itu ya guys. Nah, ini kita bisa lihat. Kita zoom aja. Ini karena error banget kayaknya. Entah, kayaknya situsnya yang error atau gimana. Kayaknya ini agak aneh. Soalnya kayak ini muter kayak terus gitu. Ini ada countdownnya ya, kegayaan juga. Memang situsnya juga ya sekedar punya aja lah kalau saya lihat dari sini. Kita sebagai orang yang mungkin paham bisa perkirakan lah. Nah di sini ini di zoom aja. Nah nanti masuk tuh di datanya situsnya grade F. Ini saya scan itu ada tanggal. Nah ini di tanggal, saya scan di tanggal 18 bulan 1 2024. Nah waterfall tuh, tes server locationnya di Hong Kong menggunakan Chrome,
Adblock Plus, report generate tuh. Nah itu langsung kelihatan tuh ratingnya di sini F, ya kan? Performanya 42%, strukturnya 36% mungkin. Ya masih banyak perbaikan lah. Ini masih banyak PR-nya ini sebenarnya. Nah kalian juga bisa download PDF di sini nih, laporannya, gitu kan? Misalnya mungkin kalian butuh untuk apa kali kan bukti apa kan, mungkin bisa aja gitu kalian download aja. Ada fitur di sini. Nah, teknik selanjutnya itu kita bisa menggunakan pen menu. Jadi pen menu ini kita jelasin aja ya. Pen menu itu dia sebuah tool dalam terminalnya si VirtualBox. Bisa dilihat kan di sini ya. Virtual. Oh ini nih. Dia itu tools dari Linux kayak CMD lah kalau mungkin Windows gitu ya. Pasti anak-anak IT mah udah kenal lah gitu untuk terminal ini. Dalam terminal di Kali Linux. Ini saya menggunakan Kali Linux kemarin ini. Ini baterainya udah mau habis ya. Ini waktu itu. Ini UAS. Itu. Pen menu. Pen menunya ini kita bisa ngambil dari GitHub. GitHub. Jadi kayak tulis aja pen menu GitHub. Nah ininya ini yang Ginja Kris aja ini paling apa namanya. Nah nanti kalian ambil yang internetnya agak lonjak ya. Tuh dia ada Hohois, ada requirement, Adobe, Sudo, Netcat. Ini banyak toolsnya ini. Show IP kata dia, DOS modul, bisa pakai DOS, bisa buat ngedos juga. Keren lah maksudnya, lumayan. Nah nanti kalian ambil nih ininya. Oh nggak salah yang ini. Yang ini nih, yang ini nih git clone, di copy tab ini kan, kita gitu. Copy masukin ke terminal orang, terminal kita yang di sini. Nah ini udah ada nih, ini kan terminal nih. Buka satu lagi nih, buka satu lagi. Ini ke record nggak si ini? Oh record ya, aman ya. Nah nanti udah mulai gitu. Si dos saya nggak bisa kasih tahu caranya ya, karena ini berbahaya gitu. Oke dos sudah ketik inputannya, pen menu, pilih kayak tadi gitu. Oh kita kasih tahu aja deh, nggak apa-apa deh, kita kasih tahu aja, kita kasih tahu aja apa tadi ya. Mana tadi, aduh keluar ya. Pen menu, ada salah, pokoknya di input aja pen menu di situ. Ini sih website gua. Oh ini dia, ketik pen menu, nanti kalian pilih nih di sini nih, di sininya nih banyak, ini ada DOS. Nah nanti setelah lo milih DOS nanti kelihatan mau apa tekniknya, teknik apa aja gitu kan. Kalau kamu tuh pen menu nanti bisa juga yang slow risk, fast risk gitu, nanti ada tulisannya, lo ketik aja ya, yes gitu kan. Masukin nama websitenya, lo orang masukin di sini nih. Nah, masukin website yang mau kita dos, misalnya di sini saya pakai dos nih untuk melihat ini situs tuh servernya bagus nggak sih gitu kan, untuk melihat nih servernya dia punya berapa MB gitu, MB
maksudnya sebesar apa sih, seproper apa gitu untuk melihat aja. Jadi kan karena DOS ini kan, sistem DOS ini kan, mungkin yang belum tahu DOS itu kayak apa ya, mungkin kalau kalau tulis, kalau lihat dari Google ya, apa itu DOS. Nah, nih DOS singkatan dari apa tuh? Microsoft Dix, bukan ini anjing. DOS komputer mengatur memori, bukan ini. Serangan, oh ya, nah DOS attack. Apa itu DOS attack gitu? Nah ini nih, distributed denial service, menargetkan situs web dan server dengan mengganggu layanan jaringan. Nah, dalam situs web itu kan ada jaringan nih, kita ilustrasikan aja ya, mungkin sekali belajar DOS. Nah, DOS itu begini nih. Nah ini nih ilustrasinya nih, dia pakai bot. Biasanya dia pakai bot nih, misalkan ini hackernya nih, hacker. Saya kan bukan hacker ya, namanya orang biasa aja. Misalkan nih hackernya gitu kan, dia pakai bot, masukin bot gitu kan, bot, masukin bot, bikin botnya tadi udah ada di pen menunya tadi itu sebenarnya. Nanti kalian bisa ketik tuh, kira-kira maunya nyerang berapa data. Yang namanya lalu lintas ini kan lalu lintas nih namanya, ya kan. Nah nih kalau bisa, kayak misalkan jaringan ya, jaringan itu kan pasti ada lalu lintasnya dong, ya kan, kayak pipa lah gitu misalkan. Nah DOS ini dia itu kayak ngasih apa ya, mungkin paket, bukan paket ya, bukan paket Shopee ya, maksudnya dia kayak mengirimkan data tapi kayak ribuan gitu. Nah sedangkan yang namanya jaringan atau lain jaringan gini, maksudnya jalur jaringannya ini kan pasti ada eh, ada kapasitas dong, maksudnya nggak bisa dia misalnya lalu lintas kayak jalan nih, jalan ini kan diisi 100 mobil penuh gitu kan, misalkan seperti lalu lintasnya. Website misalnya, website itu seperti, misalnya website itu seperti rumah gitu kan, jalannya ke rumah ini kan maksimal 100 gitu. Nah DOS itu 100 mobil misalkan, atau 100 motor gitu. Nah si DOS ini dia memasukkan lebih dari kapasitas lainnya ini gitu, kapasitas server ya gitu kan. Jadi yang ngelak jadinya gitu, atau error gitu. Terus itu istilahnya seolah-olah istilahnya 100 orang gitu tiba-tiba mengakses satu situs yang sama gitu, pasti kan ngelak dong gitu kan. Kayak misalnya biasanya kalau yang bikin ngelak tuh kayak apa sih, war tiket gitu kan. Nah DOS itu seperti itu, tapi dengan satu orang gitu kan. DOS itu seperti itu sebenarnya, seperti kayak kemarin misalkan war tiket Coldplay gitu kan, situsnya kan ngantri gitu kan. Situsnya itu servernya harus super super besar gitu, harus super besar, kalau enggak ya pasti lalu lintasnya nggak jalan gitu, malah down servernya gitu. Sama aja seperti itu, DOS itu kayak gitu, menyerang lalu lintasnya gitu, lalu lintasnya setidaknya dibikin macet lah gitu. Nah biasanya kalau dengan niat tuh kayak botnya ini banyak banget gitu, kayak bisa 10 gitu kan, bisa 100 gitu dia bikin. Jadi makin banyak dia serang gitu kan, makin banyak juga, bahasanya begitu. Nah ini saya serang nih, cuman yang pakai, seingat saya cuman pakai yang slow risk deh, maksudnya yang ringan-ringan aja. Itu udah mulai kerasa tuh kayak situsnya kok lambat, gue bilang. Tuh ini laporan gue kemarin ya, hasilnya situs yang kita terserang terjadi sedikit lambat dan crash dalam beberapa detik. Hal ini membuktikan situs yang kita punya sudah dapat menanggulangi hal tersebut. Memang ngelak, cuman sebentar dia udah aman. Jadi memang mungkin situsnya juga udah mulai diperbaiki karena ini udah mau pemilu ya kan. Jadi malu juga kali ya. Maksudnya masa iya gitu kan, udah mau pemilu terus situsnya masih berantakan gitu. Saya itu pernah ngecek situs ini, si situs KPU ini,
kayaknya waktu 2023 2023 2024 ini ratingnya masih apa nih, A B C D E F G. Kalau nggak G H deh. Kayaknya ini udah mulai perbaikan deh, karena ini 2 bulan lagi kan mau pemilu ya. Saya lupa, pokoknya waktu itu kayaknya masih antara G atau H gitu, kayak portnya juga banyak yang kebuka gitu. Port-portnya, kalian kan kalau misalnya belajar apa namanya SQL gitu, coba port database. Nah, kayak port-portnya gini-gini nih, portnya ini kan dia banyak yang kebuka, port database SQL tuh, jadi kayak portnya kebuka gitu. Jadi nah, port yang kebuka itu bahaya ya kan. Kalian bisa nyekan deh pakai Wireshark misalkan kayak gini. Kemarin tuh saya nggak ngecek Wireshark karena Wireshark saja error. Wireshark. Nah, di Wireshark ini nih dia bisa ketahuan tuh kayak beberapa port yang kebuka. Nah, port ini yang kebuka ini kalian bisa masuk ke database-nya. Dan melihat yang namanya kalau udah masuk ke database mah ya udah berhasil berarti kan. Masuk ke database bisa kayak gitu. Nah, itu bahaya. Kemarin tuh gue lihat sih aman ya, maksudnya sejauh ini masih aman lah. Cuman memang SQL lagi HTTP, bukan HTTP, HTML sama JavaScript nya itu doang sebenarnya yang error. Berapa kayak menu-menunya error itu kayak front endnya lah gitu. Back endnya udah kemarin sih udah aman ya, ratingnya juga udah F gitu, naik sedikit lah, walaupun lumayan lah naik sedikit gitu kan. Tapi portnya sejauh ini udah ditutup sama mereka, jadi udah mulai diperbaiki port-port yang kebukanya. Karena kan mungkin aja di dalamnya itu ada data-data apa, data-data pemilih yang mungkin di situ ada nick, ada nomor kakak misalnya, atau nomor WA, ada nomor kakak, ada ya istilahnya ada kartu keluarga, ada KTP lah mungkin di situs ini gitu kan, yang ditakutkan gitu kan di situs KPU ini gitu. Karena KPU kan punya data kita juga sebagai masyarakat warga Indonesia gitu, yang ditakutkan kan seperti itu. Nah, itu yang saya aware gitu. Kadang-kadang mungkin instansi kita itu masih aware, masih belum open lah, mungkin belum aware sama keamanan situsnya. Karena ya di lain hari juga kita kadang-kadang pengennya semua tuh digitalisasi, tapi memang kadang-kadang belum siap ya kan. Kita mau digitalisasi, kita mau bener-bener full digital gitu kan, tapi sejauh ini juga kita belum siap gitu untuk mengamankan situsnya gitu. Kalau memang mau digitalisasi yang niat gitu kan. Gitu aja ya, kayaknya memang ini udah mulai maghrib ya, nggak usah banyak-banyak. Ini laporan saya cuman pakai dua tools aja cukup lah untuk men-scan dan memperkirakan gitu. Yang penting mah apa, hasilnya gitu kan, nggak usah banyak-banyak lah toolsnya. Cukup Gmetric aja udah ketahuan seberapa bagus rating situs kita gitu kan. Kalau memang sebagai penyerang gitu kan, kita berpikir sebagai penjahat, kita pakai pen menu aja lah, satu tools yang slow risk gitu kan, udah ketahuan tuh lambatnya gimana gitu kan. Nggak usah jauh-jauh, simple aja yang belajarnya. Oke, saya Hairi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana ini matinya nih?